sorry guys, kita nyambung lagi. Ini baru mau orderan kedua. Tadi gue lagi ngotak-ngatik ini dashcam, mungkin error nih, kayaknya sih dashcamnya error nih. Coba tadi yang pertama kayaknya karena disuruh format ke format kayaknya, jadi mungkin tarikan yang pertama, on beat pertama gue tadi mungkin nggak masuk kamera lagi nih, filenya hilang kayaknya sih ke format. Tapi udah, ini gue lagi OTW sekarang jam 8.59, mau nyari orderan kedua nih gitu ya guys. Tunggu aja sampai ada masuk orderan ya, sembari muter. Oke guys, oke, ada masuk orderan kedua nih guys, dari Taman Modern ke Binus Al Sud. Oke, 13.000, nggak apa-apa, hemat. Lucu guys, ada bebek. Ada bebek nyebrang. Boleh gini ya guys, kalau udah sampai, kitanya sebagai driver udah sampai tapi customernya belum siap. Harusnya budayanya itu ya, customer itu siap dulu ya, harusnya ya guys. Jadi customer siap dulu baru order. Jadi bukannya sembari order, sembari siap-siap. Bisa jadi lama ya, bisa jadi cepat gitu loh. Kalau alasan customernya time is money pak, jadi makanya saya order duluan, ya semua orang ke time is money. Driver pun time is money gitu. Emangnya driver nggak ada time-nya, nggak ada waktunya, nggak ada money-nya. Jadi sama-sama menghargai time is money setiap orang ya, diri sendiri juga harus sudah siap gitu. Diri sendiri maunya buru-buru biar kalau dia udah siap terus drivernya udah ada, tapi begini nunggunya, ini udah 5 menit nih gua nunggu, dia belum keluar, nggak tahu lagi ngapain. Dia udah chatting sih, sebentar ya pak kata dia. Agak ini kurang ya, harusnya etikanya sebagai customer juga boleh diperbaikin ya teman-teman ya, khususnya buat yang nonton sebagai customer. Saya juga belajar banyak sih sebagai driver ini, berapa hari saya udah belajar banyak sama para customer, kali-kali customer ya. Jadinya customer tuh tingkahnya bagaimana gitu, jadi belajar banyak banget. Dan jujur guys, gue tuh orangnya OCD mungkin ya, jadi gue tuh kalau dijanjiin sama orang gue selalu sudah siap sebelum jamnya gitu ya. Gue nggak pernah telat, kecuali memang ya kontekstual banget lah. Tapi gue jarang kalau udah dijanji sama orang gue telat atau gue belum siap dijemput misalnya gitu. Jadi gue sendiri agak
agak mangkel gitu ya kalau ketemu sama orang yang tipenya yang nggak banget gitu, yang bukan gue banget gitu. Jadi macam-macam lah, nanti gue cerita lah. Ada beberapa hari gue kemarin juga ketemu yang ya mau dibilang lucu, mau dibilang unik, mau dibilang aneh, ya nanti ada juga beberapa gitu. Nanti lah kita sharing-sharing ya. Atasnya ya, dan sebelah kiri ya. Mau di depan apa di belakang aja? Mana aja deh. Oh, depan deh. Ya, Lama ya Pak? nggak apa. Sudah. Oke guys, ini udah nurunin penumpang, turunin dulu. Waduh, sepi guys. Baru udah sepi, baru ada. Oke, keterima 12.000. Pokoknya terimain dulu semua. Oke, dari Kunciran Induk ke halte Flavor Please. Oke guys, gua habis nurunin penumpang nih, sopak ketiga ya. Hari ini ada ketiga ya. Gua dapat 40.000 guys. Oke, kita terusin aja. Oke, orderan berikutnya masuk nih guys, dari Pasar 8 Alam Sutra ke Sutra Veronia ujung. Oke, langsung aja ya.
Oke guys, habis nurunin penumpang keempat tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi mau cari-cari orderan kelima. Nggak dikasih argo gede gua sama Grab. Wah, sadis. Harganya 12.000, 14.000, 12.000, 14.000 doang. 4 orderan, omset baru 50.000 guys. Gak apa-apa guys, kita nikmatin aja, bersyukur sama Tuhan. Syukur. Teman-teman driver online, driver mobil online Taxhol, komentar dong di bawah kalau biasanya kalau dapat di Alam Sutra nunggunya di mana, yang suka pada nyender tuh pada nunggu di mana sih, dan biasanya yang rame tuh di mana dan di jam berapa kalau di Alam Sutra. Karena setahu gue ini kan juga toko-toko pertokoan ya, ruko-ruko banyak juga orang kerja, harusnya ibu-ibu rumah tangga juga banyak kan, ini perumahan juga kan, tapi nggak tahu kenapa Oke guys, ini gue dapat orderan masuk lagi, lobby utama RSMC ke kedai Siantar Melati Serpong, Villa Melati Mas. Harganya 14.000, nggak apa-apa, harga hemat guys, sikat. Wah, turun di sekolah kan. Boleh pakai sikat dulu. Oke guys, kita habis nurunin customer barusan, nenek-nenek, soalnya agak susah naiknya ya kalau nenek-nenek naik mobil ini. Tarifnya 23, dia kasih 25. Oke, terima kasih tante, tipsnya sedikit atau banyak tetap ya adalah rezeki ya guys, karena tips itu kita tidak pernah bisa prediksi, bukan gaji kita, itu tarif lah yang pendapatan kita. Kalau tips itu ya itu udah Tuhan ya, nggak usah dihitung harusnya. Oke, dapat orderan berikutnya dari Melati Mas juga. Ini gue masih di Melati Mas ke WTC depan doang ya. Ongkosnya 14.000. Oke, kita jemput. Kaki misi belum. Apakah bisa berpulih? Oh gitu ya. Ya, makasih. Oke guys, ini udah kelar, cuman gue belum selesai. Gue nggak tahu ini parkirannya ada ininya atau enggak nih, ada parkir atau enggak nih. Jadi gue belum selesai dulu, karena dia juga non tunai. Jadi kalau memang ada parkir nanti langsung gue masukin. Jadi gue keluar dulu guys. Dari Cluster Freja ke The Breeze, akunnya 14.400, sikat.
cuma 1 kilo jaraknya, 4 menit. Oke, kita jemput dulu guys. Ya, halo Pak. Pak Evin ya. Iya. Ini nggak kalau nggak pakai sih Pak? Enggak sih, cuma Oh, iya. di depan enggak masalah ya. Aman aman. Aman ya. Dekat kan. Oke guys, abis nurunin penumpang barusan, customer lah bukan penumpang gue. Sering ini ya penumpang tuh agak nggak sopan banget. Oke, gue turunkan dulu, ini dulu. Gue lagi ada di The Breeze nih. Sekarang jam 11.12, udah 7 orderan. Pendapatan sementara hampir 100.000, 97 ribuan. Ya kita ini aja. Tadi gue setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Hampir 3 jam ya guys. Hampir 3 jam. Ini gue juga nggak tahu ini ke ngarah kemana ya. Tapi gue ikutin aja lah. Gue muter-muter jalan sini. Gue jarang soalnya ke BSD City. Kalau The Breeze aja. Ya di The Breeze ada, gue baru sekali atau 2 kali paling gue dapat orderan nih guys. Dapat orderan dari gerbang Puskesmas Pagedangan ke Mutiara Insani Islamic. Oke, pick up dulu ya guys, udah chatting orangnya. Iya, terima kasih. Oke guys, gue habis nganter ini tadi ini di daerah Medang dekat Gading Serpong ya, di penghujung situ. Ya udah guys, gua mau ngarah ke Maggiore aja dulu kali ya. Gue mau istirahat dulu di Maggiore, mau pipis guys. Nah, belet. Jadi aplikasi gue matiin dulu. Oh iya. Ntar kalau gue udah habis pipis, ntar kita lanjut lagi. Oke guys. Nanti kepala. Tadi sih yang tetepin nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Yang berada di dekat studio, pengaruh bahasa juga kendaraan akan terjadi di 1920
Oke guys, habis nganterin penumpang yang ke berapa tadi? Yang ke-9. Oke. Pendapatan hari ini 130. Sorry, bukan 130. Iya, 132.000 baru guys. 9 order ini. Ini sih kecil-kecil banget ya, cere-cere ya. 132, hampir 10 orderan, 9 orderan. Rata-rata 15.000 kan. Wah, sepertinya gua nggak kepencet nih dashcam tadi nih. Beberapa orderan. Ya 1 atau 2 orderan mungkin nggak kerekam nih. Ini gua lagi mau orderan berikutnya nih. Yang keberapa ya kan? 11 ke 12. 11 kayaknya. Saksikan terus aja deh ya. Oke, ini dari pasar modern ke ruko Icon BSD. Oke guys. Oke, habis nganterin, titiknya jauh banget ternyata guys. Ya, tapi nenek-nenek sama kakek-kakek ya udahlah. Ya. Titiknya jauh banget. Dia nitikinnya ke atas, katanya ininya ke bawah ke Serpong Garden 1. Tapi gue lihat-lihat jaraknya sama 2 kilo. Udahlah, gue pikir nggak apa-apa. Tapi itu gue selesaiin dulu, terus baru gue anterin dia. Gitu. Nggak apa-apa lah guys. Ya, kita jangan terlalu gimana, ibunya juga baik kok. Oke, masuk orderan berikutnya guys. Orderan berikutnya dari Cluster Iris Cisauk ini ya, di daerah Cisauk Serpong Garden ke Icon Mall BSD. Harganya 16.400. Oke, kita jemput dulu guys. Jemput dulu 800 meter 5 menit. Tapi ketananya kan dari. Kasihan. Iya, makasih. Oke, gue udah nurunin customer terakhir guys di Ion Mall BSD City. Oke guys, dapat order lagi nih dari restoran Sarang Oci Alam Sutra ke Jalan Balita Pinang. Oke, persis. Gue mau ke sana juga. Oke, gimana? Oke. Oke guys, abis nurunin penumpang berikutnya kayaknya udah sih. Ini gue ada lagi. Gue cancel dulu aja deh. Ya, jadi pendapatan untuk
hari ini 14 orderan di 263. Itu udah sama insentif ya guys ya. Kalau belum mungkin 213 lah berarti ya, kurang 50.000. Gue udah hitung sama insentif termasuk karena itu target gue, jadi gue hitung pendapatan insentif itu karena gue memang menargetkan untuk dapat insentif 263. Ini gue mau arah balik sih, cuman masih setengah jam lagi ya. Kalau dapat yang lebih arah lebih dekat dengan daerah rumah ya gue ambil, enggak ya gue reject, gue cancel ya guys, segampang itu aja. Oke guys, dapat lagi satu setelah gua nge-cancel. Ada 3 atau 4, harganya gila-gila tapi ke Jakarta Tengah semua, Jaksel, ke pusat, ke Bekasi. Ya kira gua masuk ke daerah rumah gua 18.000 ke Green Lake. Oke, pas banget di Green Lake. Oke guys, gue selesaiin dulu abis nganter terakhir ini. Oke, hari ini 15 orderan guys. Waduh, omset 281.000. Oke, jadi sekalian ya, omset 281.200. Kita hitung-hitung nih. 281.200. Ya kan, itu sudah sama insentif guys. Kalau omsetnya doang hari ini tuh 231, tapi tambah 40.000. Kan baru besoknya besok, tapi tadi yang kemarin itu gue udah masuk insentif, jadi sama aja gue hitungnya 281. Ditambah, gue lupa tadi yang cash tambah-tambahin tadi ada yang jarak kurang lebih kayaknya totalnya mungkin sekitar 20.000 guys tipsnya ya. Terus dikurang bensin ya. Bensin gua sih tapi nanti ngecas gua anggap kepake 80% lah guys. Ini masih ada 30 sih, paling dia 25 ya, 75% lah ya. 75% dikali 26,7 jadinya 20 kWh guys. 20 kWh itu kalau dikali 20 kWh itu kalau dikali rumah ya 1.800 itu 36.000. Jadi bensinnya 36.000 dikurang lagi tadi gua ada jajan di Alfamart 16.500, terus perawatan mobil 20.000. Jadi totalnya gue masih ada bersihnya gue dapat 228.700 guys hari ini. Udah potong bensin, jadi besok udah full tank lagi. Itu udah hitung ya. Gimana menurut kalian? Ini gue 7,5 jam lah ya. Ini gue udah deket sama rumah. Ini sekarang jam 4 kurang 10, dia sampai rumah jam 4. Bagaimana guys? Jam 4 tadi gue keluar setengah 9, jadi 7 jam setengah. Dapat bersih 228.000.
lumayan ya, kalau menurut gue sih lumayan lah guys. Memang tidak bisa jadikan penghasilan utama yang gimana gitu ya, tapi kalau buat tambah-tambahan oke lah guys gitu ya, buat tambahan daripada bengong di rumah tidur nggak produktif ya kan. Lebih baik on beat. Mau dapat berapapun disyukuri, puji Tuhan masih kasih rezeki ya kan. Lumayan daripada di rumah, sore gue bisa balik, bisa main sama anak ya kan. Gitu. Jadi oke, segini dulu vlog kali ini guys. Nanti gua uploadnya gua nggak tahu kapan, tapi pokoknya see you on the next video. Bye.